Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat pagi saudara-saudari yang saat ini mungkin berada dalam rumah ataupun dimanapun berada. Saya percaya dengan satu hati kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus disukakan. Setiap pujian penyembahan kita akan berkenan. Haleluya. Mari terlebih dahulu saya ajak kita semua untuk berdoa. Haleluya. Puji syukur kepadamu ya Allah Bapa kami. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang setia. Setiap waktu Engkau menuntun hidup kami. Kami berada sampai pada detik ini Tuhan, karena pemeliharaan-Mu. Saat ini kami sudah berada di akhir bulan Oktober Tuhan. Ketika kami mengingat kembali apa yang sudah kami lalui Tuhan, ketika kami merenungi betapa kami mengagumi akan karya-Mu dalam hidup kami, perlindungan-Mu yang ajaib, proteksi-Mu bagi seisi keluarga kami, bagi kesehatan kami, bagi usaha pekerjaan kami, bagi kami ketika keluar masuk pintu rumah kami, dan terlebih Tuhan, Engkau masih mau memakai kami untuk melayani Engkau saat ini. Sungguh kami bersyukur untuk itu semua. Biarlah sekiranya pagi hari ini Tuhan, apa yang kami persembahkan kepadamu menjadi korban bakaran yang harum Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa, tapi kami datang dengan membawa pujian dan penyembahan yang terindah bagi-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan kepadamu, karena kami percaya di dalam ibadah kepadamu Tuhan ada mukjizat, ada janji-janji-Mu yang ajaib Tuhan. Apa yang kami tidak mampu Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau yang menyelesaikan bagi kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami. Mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan amin. Sungguh ya Bapa, berkat kemurahan-Mu kami ada sampai pada hari ini. Engkau hiasi kehidupan kami Tuhan dengan kasih-Mu yang ajaib. Kau
Inilah pujian kami Tuhan. Layak Tuhan bagimu. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Biarlah setiap kami merenungi kebaikan-Mu. Saat ini kami merenungi kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Selayaknya kita mengucap syukur. Dalam keadaan pandemi yang belum usai saat ini pun, Tuhan terus menjaga hidup kita. Tuhan terus memagari kesehatan kita semua. Layaklah umat Allah beribadah dengan sungguh hati kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, hanya Engkau Tuhan, kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Yesus, keselamatan kami, pengharapan jiwa kami. Demikianlah pujian ini akan diangkat oleh umat-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu.
kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami jemaat-Mu, GBI, Abia Cemara, mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa hadir beribadah dari rumah mereka ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan juga bersyukur, berterima kasih karena mendapat kesempatan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yakin pimpinan Tuhan dari pertama hingga penghabisan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami dengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita, saya mengambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang Tuhan kasihi, kita sekarang masih tetap di dalam pergumulan yang luar biasa. Bahkan kita tidak bisa menghadapi dengan kekuatan kita dengan apapun. Maka itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengarkan ini memberikan kekuatan kita, memberikan iman kita semakin kuat. Rupanya segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang kita sembah itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu sebabnya apapun yang terjadi, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyerah. Karena sikap mudah menyerah itu, patah semangat, putus asa, tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin berhasil. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan menjamin kita melalui kebenaran firman-Nya bahwa dikatakan segala sesuatu dapat kita tanggung. Maka itu sebabnya timbul pertanyaan, mengapa kita tidak boleh menyerah? Mengapa kita tidak boleh patah semangat? Mengapa kita tidak boleh putus asa? Maka itu sebabnya kalau kita miliki itu, maka kita membuat kita tidak berhasil. Dan kalau kita tidak miliki itu, maka kita akan pasti menjadi orang yang berhasil. Karena sifat seperti yang saya katakan tadi, yaitu mudah menyerah, gampang menyerah, adalah hambatan besar itu di dalam kehidupan kita. Itu adalah merupakan hambatan yang besar di dalam kehidupan kita. Orang yang berhasil itu pada mulanya adalah tidak memiliki apa-apa atau miskin. Namun satu hal yang menarik dalam diri mereka adalah sikap tidak mengeluh karena kesukaran dan kegagalan itu mereka tidak miliki. Dan kalau kita memiliki itu, pasti kita akan gagal dan pasti kita tidak berhasil. Maka itu sebabnya mari kita melihat apa yang diajarkan Alkitab kepada kita untuk membekali kita agar kita jangan menyerah, tidak boleh menyerah. Yang pertama ialah yang diajarkan Alkitab untuk tidak menyerah. Yang pertama, jangan andalkan diri sendiri. Jangan andalkan diri sendiri. Karena dalam firman Tuhan pun itu dilarang. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, bahwa memang kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri? Karena diri kita ini terbatas dalam segala hal.
diri kita ini terbatas dalam banyak hal, sehingga keterbatasan inilah yang membuat kita, saudara-saudara, maka dikatakan di sini kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Dan juga selanjutnya ialah diri kita ini tidak mengetahui banyak hal. Diri kita ini tidak mengetahui banyak hal. Itu dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3, bahwa memang di dalam diri kita ini banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, terbatas. Dan diri kita tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Itu firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Seperti yang kita alami, bahkan dunia alami sekarang ini, kita tidak sangka akan terjadi seperti ini. Makanya kita kaget. Walaupun firman Tuhan sudah berkata ialah bahwa dunia ini bukan semakin baik, melainkan semakin jahat. Maka itu sebabnya diminta kepada kita ialah agar jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Percayalah, kegagalan akan terjadi di dalam diri kita jikalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi ialah karena diri kita ini terbatas. Terbatasnya di dalam banyak hal sangat terbatas. Dan juga diri kita ini tidak banyak yang diketahui. Maka memang tidak bisa kita akan mampu akan menghadapi semuanya. Maka untuk itu saudara-saudara, memang kita tidak boleh mengandalkan diri kita agar kita jangan menyerah, agar kita berhasil. Yang kedua ialah kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Pikiran kita ini harus kita latih berpikir positif. Karena dengan berpikir positif itulah kita tidak menyerah. Karena di dalam berpikir positif itulah kita akan menemukan, kita akan mendapat atau akan berisikan hal-hal yang baik dan yang indah. Saya ulangi, kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan ialah di saat kita berpikir positif itu, maka di dalam kita berpikir itu bukan berisikan hal-hal yang lain, tapi berisikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang indah. Hanya orang yang berpikir positif, pikiran kita berisikan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang indah. Dan juga jikalau kita berpikir positif, kita itu bertujuan untuk kepentingan Allah. Jadi orang yang berpikir positif, tujuan kita ini ialah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Dan juga kalau berpikir positif, tujuan kita ini adalah bertujuan kepentingan Allah dan bukan kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya kita harus terus-menerus berpikir positif. Saya ulangi, kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Karena berpikir positif itu akan berisikan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Maka itu sebabnya setiap orang yang berpikir positif, segala sesuatu dia tidak memikirkan yang negatif. Selalu dia berpikir yang indah, berpikir yang baik.
Dan berpikir positif itu dikatakan bertujuan adalah untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Dan juga saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jemaat Tuhan, kita tidak menyerah kalau kita andalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Tidak salah kita orang yang pintar, tidak salah kita orang yang kuat, tetapi bukan kepintaran kita yang kita andalkan, kekuatan kita yang kita andalkan, tetapi biarlah kita terus-menerus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kalaupun kita kuat, satu ketika bisa kita menyerah. Kalau kita kuat, akhirnya bisa kita kalah. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita tidak menyerah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tantangan apapun yang diperhadapkan kepada kita, pasti kita tidak menyerah. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, bersama-sama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Siapakah yang bersama dengan Tuhan? Adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga orang yang mengandalkan Tuhan pasti melakukan apapun, memikirkan apapun, dia bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan pasti menolong kita, pasti Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan memberkati kita. Makanya di dalam keadaan yang terjadi sekarang ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Walaupun apa yang terjadi sekarang ini mempengaruhi kepada perekonomian kita, mempengaruhi dalam kehidupan kita, mempengaruhi kepada nyawa kita, saudara-saudara, jangan menyerah. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Karena kalau kita terus andalkan Tuhan, maka pasti kita bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita terus andalkan Tuhan, maka tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik-baik, tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Andalkanlah Tuhan. Sekarang ini harus kita semakin sadar apa yang terjadi sekarang ini. Harus lebih kita sekarang ini mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita menghadapi apapun yang terjadi, tetapi sekarang ini tidak ada yang kita bisa andalkan selain daripada Tuhan di dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Maka itu sebabnya apa yang terjadi ini, orang percaya tidak boleh menyerah. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah, pasti kita akan berpikir positif. Seperti yang saya katakan tadi. Karena memang di dalam kita berpikir positif itu dan mengandalkan Tuhan, kita hanya bertujuan adalah untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Maka itu sebabnya saya mengajak kita seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, mulai sekarang andalkan Tuhan di dalam segalanya. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti jalan kita akan diratakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan meratakan jalan kita, pasti perjalanan kita akan berjalan terus. Kalau Tuhan meratakan jalan kita, berarti yang kita jalani itu pasti akan berhasil. Maka untuk itu, siapapun tidak ada yang bisa meratakan jalan kita selain daripada Tuhan yang bisa meratakan itu. Maka itu sebabnya andalkan Tuhan. Biarlah kita tetap berserah kepada Dia. Biar kita memegang Dia. Karena kita yakin
bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Amsal 35 ayat yang ke-6 dikatakan, maka perjalanan kita, tujuan kita akan diratakan oleh Tuhan. Sehingga di dalam tujuan kita, di dalam perjalanan kita, tidak ada yang menghambat kita, karena perjalanan kita diratakan oleh Tuhan. Maka itu sebabnya kita harus, kata harus saya tekankan kepada kita harus andalkan Tuhan. Mulai sekarang jangan andalkan kekuatanmu, harus andalkan Tuhan. Percayalah, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini, yaitu virus corona ini. Entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, saya tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi saya berkata kepada kita ialah, perlengkapi diri kita, yaitu kita harus andalkan Tuhan. Harus andalkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, walaupun tidak salah seperti yang saya katakan tadi, kita orang kuat. Jangan andalkan kepintaranmu, walaupun tidak salah kita orang pintar. Tetapi di dalam kepintaranmu, di dalam kekuatanmu, andalkan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena hanya dengan Tuhan kita cakap. Karena hanya dengan Tuhan kita cakap. Karena hanya dengan Tuhan mampu kita menghadapi segalanya. Karena hanya dengan Tuhan maka kita tidak menyerah menghadapi apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga saya tekankan kepada kita semuanya, jemaat Tuhan GBI Apia Cemara, marilah andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Engkau mengerjakan apapun, andalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, berarti engkau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, pasti engkau mengalami perkara-perkara yang besar. Kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, perjalananmu akan diratakan oleh Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, perjalananmu akan berjalan dengan baik. Maka itu sebabnya saya katakan kepada kita semua ialah, hanya kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan sanggup menanggung segala perkara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, apapun yang terjadi, maka kita sanggup menanggung segala perkara. Kata segala berarti semuanya. Makanya orang-orang percaya tidak takut, tidak khawatir. Usahanya akan tutup akibat apa yang terjadi sekarang ini. Makanan tidak ada, jangan takut. Percayalah, kita akan sanggup, kita akan bisa menanggung segala perkara. Bukankah firman Tuhan berkata, burung-burung di udara tidak bekerja seperti kita, toh juga dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, saya yakin kita akan pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang penting harus andalkan Tuhan. Yang penting harus andalkan Tuhan. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, barulah kita bisa menanggung segala perkara. Coba lihat apa yang terjadi sekarang ini. Dunia betul-betul takut. Dunia betul-betul khawatir di dalam menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi saya yakin setiap kita yang mengandalkan Tuhan, setiap kita yang dekat dengan Tuhan, setiap kita yang bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi itu pasti kita cakap. Dengarkan baik-baik, pasti kita akan cakap menanggung segala perkara. Bukan bodoh, tapi kita akan cakap menanggung segala perkara, asalkan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saya simpulkan khotbah saya ini kepada kita sidang jemaat Tuhan. Percayalah, orang-orang percaya tidak akan kalah dan tidak akan mundur dan tidak mati kelaparan
dan tidak akan menderita apa yang terjadi sekarang ini. Percayalah, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita belajar dan yakin, belajar dan yakin, tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan belajar kita mengandalkan Tuhan. Yang mungkin kita selama ini kita selalu mengandalkan diri kita mengandalkan kehebatan kita, tetapi sekarang siapa yang bisa mengandalkan kehebatannya? Melainkan hanya berkata, hanya Tuhanlah yang sanggup menghadapi apa yang terjadi sekarang ini, sehingga kita sanggup akan dapat bertahan dan menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Dan kesimpulan yang terakhir sekali, saya berkata kepada kita semua jemaat Tuhan, mari semakin dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, berkata-kata melalui firman Tuhan, berarti kita berkata-kata dengan Tuhan. Kalau kita berbicara dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pun juga akan berbicara dengan kita. Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita. Akhirnya maju terus, jangan mundur, jangan menyerah. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menjamin hidup kita di dalam segala hal. Aku tidak tahu apa yang kita hadapi sekarang ini, tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, percayalah engkau akan dapat berjalan terus menghadapi apa yang terjadi. Malah engkau akan melihat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami dibekali oleh firman-Mu di dalam keadaan yang terjadi sekarang di dunia ini Tuhan, khususnya di dalam negara kami ini. Kami tidak mampu menghadapinya Tuhan, maka kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Hanya mengandalkan Tuhanlah kami bisa menghadapi apapun yang terjadi. Maka itu sebabnya Tuhan, mulai sekarang ini seluruhnya jemaat-Mu GBI Avia ya Tuhan akan mengandalkan Tuhan, yaitu jemaat-Mu GBI Avia Jamara mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kami tidak takut soal makanan, kami tidak takut soal apapun, karena kami yakin bersama dengan Tuhan pasti kami mengalami kemenangan-kemenangan yang indah sesuai dengan jaminan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Bahkan mungkin yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan di rumah masing-masing, biarlah mereka semua Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu ini. Mereka mulai sekarang ini, mulai hari ini, biarlah mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kepintaran, tetapi hanya Tuhan yang diandalkan di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam rumah tangga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jikalau ada jemaat-Mu Tuhan yang susah, biarlah mulai sekarang Tuhan mereka terhibur. Jikalau ada yang sakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jikalau ada yang berkekurangan, biar mulai malam hari ini mereka yakin bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita sama-sama menutup ibadah kita ini dalam doa dan sekaligus kita mau menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami ini dan Tuhan memberkati kami. Dan selesai sudah ibadah kami ini, kami mau menyerahkan, meminta berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Bapa di sorga, berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan akan mencurahkan itu di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dan di dalam segala usahamu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam Roh Kudus yang menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya.